Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Philip dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan teori etika dan pengambilan keputusan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi dengan dosen Ibu Sri Mulyati, SE, MSI, CATR, CTT. Baik, kita masuk ke materi pertama saja. Yang pertama itu ada etika dan moral. Nah, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Dalam bahasa Yunani itu yang memiliki arti kebiasaan. Nah, etika itu lebih merujuk pada prinsip-prinsip tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar dan salah. Nah, lalu ada moral, berasal dari kata mores, dalam bahasa Latin memiliki arti kebiasaan. Nah, berbeda dengan etika, walaupun memiliki arti yang sama, moral itu lebih ke merujuk pada aturan norma atau nilai-nilai yang dipercaya atau dianut oleh suatu golongan masyarakat tertentu. Nah, lalu selanjutnya ada enlightened self-interest dalam etika. Nah, enlightened self-interest ini merupakan konsep dasar etika yang mengajarkan bahwa seseorang bisa mengejar kepentingan pribadinya, tapi dengan catatan dia juga harus melihat kepentingan orang lain. Jadi nggak semena-mena hanya mementingkan kepentingan sendiri. Nah, di sini itu ada dua pendapat dari dua ahli filsuf. Yang pertama Thomas Hobbes dan Adam Smith. Nah, Thomas Hobbes itu memandang konsep dasar ini memiliki 3 poin. Yang pertama, konsep dasar yaitu pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk egois yang hanya didorong oleh kepentingan pribadi. Nah, lalu ada konflik versus perdamaian, dan yang ketiga ada masyarakat madani. Nah, yang menurut Adam Smith, konsep ini mendorong terciptanya kerjasama ekonomi. Nah, contohnya itu seperti pembeli dan penjual sama-sama memiliki kepentingan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya mereka secara individual. Nah, selanjutnya ada teori etika. Nah, teori etika ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teologi, deontologi, dan virtu ethics. Nah, untuk teologi itu berasal dari kata telos yang berarti akhir. Nah, jadi menurut teori ini suatu keputusan dianggap benar tergantung apakah keputusan tersebut memberikan akhir yang positif atau memuaskan bagi suatu kelompok atau organisasi. Nah, untuk teori ini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme aturan. Nah, untuk tindakan ini berfokus pada tindakan seseorang, dan untuk aturan seperti namanya, dia itu fokus pada aturan yang ada. Nah, lalu untuk deontologi. Nah, deontologi ini berasal dari kata deon yang berarti tugas. Nah, berbeda dengan teori teologi tadi, deontologi ini memandang suatu tindakan dapat saja dikatakan benar walaupun tidak menghasilkan akhir yang positif, asalkan mengikuti aturan yang ada. Nah, lalu yang ketiga ada virtu ethics. Nah, virtu ethics ini berfokus pada karakter atau moral manusia itu sendiri. Nah, jadi tidak berfokus pada pengambilan keputusan atau konsekuensi dan motivasi dari tindakan manusia tersebut. Nah, jadi dikatakan benar ketika moral atau etikanya itu sudah benar. Gitu. Nah, lalu ada SNIP test, Common Rules of Thumb, Preliminary Test of the Ethicality of a Decision. Nah, ini merupakan semacam preliminary test yang biasanya dilakukan dengan cepat dan hanya sekedar untuk memastikan bahwa keputusan yang telah diambil sudah melalui tes etika. Jadi, ketika ada sebuah keputusan, itu akan dites menggunakan teori ini, apakah secara cepat apakah teori ini tuh benar atau salah, mengganggu orang lain, atau keputusan yang saya ambil itu
membuat saya nyaman atau membuat orang tidak nyaman, seperti itu. Intinya teori ini tuh memastikan bahwa keputusan etika yang diambil itu telah benar. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi dijelaskannya itu, teori etika membantu menilai tindakan berdasarkan prinsip moral, sementara pengambilan keputusan beretika mempertimbangkan nilai, konsekuensi, dan norma untuk mencapai keputusan yang bermoral dan adil. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.